Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kepada teman-teman semua di jurusan Kesehatan Masyarakat kelas A ya, di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Hari ini kita kembali bisa bertemu ya di perkuliahan melalui Zoom. Ini yang lainnya pada kemana? Masih belum gabung? Kalau toh memang kalian keberatan misalnya di jam ini apa-apa ya Pak, jadwal normal aja misalnya ya. Biar semuanya bisa gabung. Oke, untuk mekanisme perkuliahan seperti biasa, hari ini kita bahas aja dulu bab 5 ya. Pancasila sebagai sistem filsafat, sebagai kelanjutan dari fungsi Pancasila ya, sebagai falsafah bangsa ya. Kalau sebelumnya kita memahami Pancasila sebagai ideologi. Nah, untuk materi sendiri sebenarnya sudah saya upload ya, sudah Anda tonton juga, sudah Anda simak juga. Bahkan sudah banyak yang mengajukan pertanyaan walaupun tidak akan saya bacakan satu persatu di ruangan ini. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan ya. Dari apa-apa yang telah saya sampaikan dari beberapa konten materi di bab ini. Silakan, biar tidak banyak waktu yang terbuang, di Zoom ini kita fokus untuk membahas ataupun menyampaikan diskusi apa yang telah Anda tanyakan. Silakan siapa? Izin bertanya, Pak. Oke, siapa yang mau bertanya, nama dan kasih ini dulu ya. Tanda. Oke, ini siapa? Julfi? Iya, Pak. Silakan, Muhammad Julfi Yusuf. Izin bertanya, Pak, yang tentang filsafat, Pak. Ya, enggak. Belum ke Pancasilanya kan. Filsafat itu kan ilmu-ilmu yang tentang logika gitu, Pak. Ya. Sedangkan kalau dihubungkan dengan agama itu kayak kebalikannya gitu, Pak. Tapi kenapa ada filsafat agama gitu? Oke, ada filsafat agama gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi ini memang materi filsafat ini materi yang kalau bicara untuk ilmu gitu ya, karena semua disiplin ilmu yang saya kemukakan itu ada filsafat ilmunya. Termasuk juga ilmu-ilmu agama ya, filsafat Islam misalnya ya. Yang satu hal yang harus kita pahami bahwa berbicara filsafat kan berbicara kebenaran ya, untuk mencari sumber kebenaran yang paling hakiki. Oke. Sementara yang namanya kebenaran itu harus dibuktikan itu kan. Kalau dalam filsafat supaya mendapatkan sesuatu yang benar itu harus memenuhi 3 unsur kan. Unsur yang pertama adalah ontologi, unsur yang kedua adalah aksiologi, dan unsur yang ketiga adalah epistemologi ya. Atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu yang pertama ya. Jadi ada 3 syarat ya dalam sistem filsafat itu. Tapi berbicara kebenaran ya, dalam ontologi dulu kan, yang namanya benar itu harus sesuatu itu harus memenuhi unsur yang ontologi, ilmu tentang ada. Contoh Julpi, kamu sedang mencari ilmu? Iya, Pak, sedang mencari ilmu, Pak. Di jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, berarti itu ilmu pengetahuan, ya ilmu, disiplin ilmu kesehatan. Lebih spesifiknya kesehatan masyarakat. Apa buktinya? Kalau ilmu kesehatan masyarakat itu benar tidak? Ilmunya. Benar, Pak. Ilmu yang benar atau ilmu yang salah? Ilmu yang benar, Pak. Berarti kalau ilmu yang benar ya dipelajari kan? Makanya sampai dibuka program studinya. Dan kalau salah mah tidak akan ada jurusan atau prodi Kesmas. Kira-kira kalau kamu mau mencari ilmu
Apakah hanya dengan kuliah saja atau mau lulus kuliah? Tidak Pak, saya lulus kuliah juga. Iya. Coba salah satu syarat untuk lulus kuliah apa saja? Eh, Sekarang 4 semester, selama 8 semester itu apa? Ada apa? Setiap semester kamu kontrak apa? Mata kuliah Pak. Kontrak mata kuliah. Berarti harus lulus semuanya mata kuliah kan? Iya Pak. Terus nanti setelah selesai lulus semua mata kuliah, apakah langsung lulus nggak? Tidak Pak. Harus buat apa? Buat proposal Pak, buat Jadi ada sidang. apa itu namanya? Proposal sidang itu apa? Ujian akhir Pak. Iya, apa itu namanya? Membuat apa itu? Membuat cerpen. Bukan Pak, buat kayak studi kasus gitu Pak. Buat Iya, maksudnya apa namanya? Apakah makalah skripsi Pak. ataupun skripsi itu apa? Buat bagian dari apa? Bagian dari makalah Pak, kalau tidak salah. Makalah itu karya ilmiah gitu. jadi karya tulis ilmiah ya. Ada makalah, ada skripsi, tesis, disertasi itu. Jadi dari mana ada karya tulis ilmiah? Ya dari apakah ada sistematikanya nggak karya tulis itu? Ada Pak. Apa kira-kira yang Anda tahu? Ada berapa bab? Bab apa aja ya coba? Coba yang lainnya bantu ya. Yang saya Nah, ini ketahui untuk itu semua. ada 3 bab Pak. Itu kalau makalah betul ya 3 bab ya. 1 pendahuluan, isi. Tapi kalau skripsi itu 5 bab ya. Tapi walaupun mau 3 bab, mau 5 bab itu adalah bagian dari sistematika karya tulis. Dari mana ada sistematika karya tulis ilmiah? Dari sistematika berpikir ilmiah, yaitu sistematika berpikir filsafat. Itu sebenarnya yang harus Anda pahami ya. Walaupun di S1 memang tidak ada mata kuliah khusus filsafat. Kalau Anda nanti mau S2 ataupun di S3 adalah filsafat ilmu tentang kesehatan. Tapi ya sebenarnya dari mana mengambil langkah-langkah berpikir ilmiah? Ya dari proses berpikir secara ilmiah. Makanya dituangkan dalam bentuk sebuah tulisan. Nah, itu tentang ilmu ya. Bahwa salah satu sesuatu, jadi Anda mencari ilmu itu adalah untuk mencari kebenaran. Sampai Anda yakin bahwa ilmu Kesmas itu ilmu yang benar, gitu kan? Nah, coba sekarang kasuskan lagi dalam satu hal yang lebih spesifik. Kira-kira Julpi, kamu mau meneliti masalah apa? Yang ingin Anda teliti lah dalam skripsi nanti, walaupun contoh aja, walaupun itu belum yakin, tapi minimal contoh aja. Satu masalah dalam kesehatan masyarakat. Perilaku kesehatan masyarakat tuh Pak, tentang toksik apa sih apa ya? Oke, tentang perilaku kesehatan masyarakat. Di mana itu? Di lingkup keluarga Pak. Keluarganya siapa? Keluarga Cemara, keluarga Ipin Upin. Keluarga di suatu desa atau kelurahan Pak. Apa yang akan Anda teliti? Di kelurahan, semua keluarga di kelurahan akan kamu teliti sebagai perilaku kesehatannya gitu. Iya Pak. Bagaimana cara menelitinya? Kalau misalnya ternyata dalam satu desa itu sudah baik perilaku kesehatannya, mau dibagaimanakan? Membuatnya lebih baik lagi Pak. Nah, ini salah satu hal yang harus Anda pahami ya. Jadi dalam langkah berpikir ilmiah, dan nanti akan Anda buat juga sebuah karya tulis ilmiah, yang pertama harus memenuhi unsur ontologi gitu ya. Ada atau tidak, kan gitu ya, masalahnya. Dituangkan dalam buat tulisan, biasanya ada pengantar dulu, pendahuluan, bab 1, latar belakang masalah. Nah, syaratnya apa? Cari masalah yang ada. Kalau nggak ada masalah, ngapain? Julpi mau meneliti perilaku kesehatan masyarakat di dalam satu keluarga di sebuah desa. Udah nggak ada masalah, ya udah cari desa misalnya, cari keluarga yang ada masalah, gitu kan? Jadi harus jelas ya, harus tepat, ada tidak, perilakunya ada tidak, gitu kan? Keluarganya ada tidak, jangan sampai satu desa itu nggak ada keluarga.
Jangan-jangan gitu kan. Jadi harus jelas, harus fakta, data, kan gitu. Itu yang disebut dengan ontologi. Kenapa ada ilmu? Karena ada jelas. Kenapa ada ilmu kesehatan? Karena ada orang sakit gitu kan. Kalau nggak ada orang sakit mah sehat semua, tidak akan ada ilmu kesehatan. Itu kan masalahnya. Logika kan begitu, logika. Itulah ilmu yang bersifat materialisme ya. Selain adanya ontologi juga harus memenuhi unsur epistemologi ya. Bab 2 itu namanya biasanya latar belakang, bab 1, bab 2 kajian pustaka, landasan teori. Nah, itu ilmu tentang ilmu. Jadi kalau meneliti sebuah masalah, faktanya ada, datanya ada, harus juga ada teorinya. Makanya beli buku-buku kesehatan ya. Julpi mau meneliti masalah perilaku kesehatan masyarakat di sebuah desa. Tapi Julpi malah di dalam bab 2 malah membaca buku-buku komik Shinchan misalnya. Nyambung kira-kira sistematikanya. Jangan asal buku, berarti harus ada yang sesuai, atau Julpi masalahnya masalah kesmas, kesehatan masyarakat, tapi yang menjadi landasan teorinya teori ilmu ekonomi. Nah, ini juga tidak nyambung. Jadi harus tepat ya. Bab 3 itu fakta. Itu bicara metodologi penelitian. Itu terjun langsung datangi tempat itu sampai ke perilakunya satu keluarga, misalnya sampel ada 5 keluarga, Julpi ngendong kalau bisa di rumah itu 1 bulan paling tidak gitu ya. Lihat perilakunya. Analisis. Makannya, kalau makan dia cuci tangan tidak, itu kan. Cuci piring tidak, bagaimana didikan orang tua dan sebagainya ya. Pura-pura ya sebagai masuk ke keluarga itu. Ya. Kayak dalam film Sidul tahu kan, anak sekolahan itu Sarah itu kan sebenarnya dia meneliti keluarga Sidul gitu kan ya. Tentang budaya Betawi. Nah, itu kurang lebih seperti itu kalau penelitian. Itu bab 3 biasanya tentang bicara fakta-fakta dan metode-metode dalam sebuah penelitian ilmiah. Kemudian bab 4 pembahasan. Nah, antara fakta dan teori. Bab 2 itu disambungkan dengan fakta-faktanya. Nah, kemudian bab 5 adalah kesimpulan. Kesimpulan itu biasanya kalau secara sistem filsafat aksiologinya, nilainya, manfaatnya. Kira-kira ilmu kesehatan itu bermanfaat tidak? Masih dibutuhkan nggak, Ariana? Dibutuhkan, Pak. Ya. Ilmu itu bukan hanya faktanya ada misalnya. Teorinya ada tapi juga harus bermanfaat. Berarti kalau ada ilmu yang tidak bermanfaat itu bisa jadi ilmunya tidak lengkap. Belum layak menjadi sebuah ilmu, apalagi menjadi teori. Atau bisa jadi ilmunya disalahgunakan. Dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu kedokteran misalnya ada namanya aborsi, tahu kan? Aborsi itu ilmu bukan? Karya ilmu ya, karya ilmiah. Tapi apakah bisa bebas digunakan atau tidak? Tidak, Pak. Ya, itu juga penggunaan ilmu. Nanti Anda jawab di bab terakhir, di bab 7 ya. Tentang bagaimana ilmu itu digunakan dan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Silakan, ilmu kesehatan masyarakat Anda kaitkan bahwa kita ini bangsa Indonesia punya landasan dalam mengembangkan ilmu. Karena ilmu kan universal ya. Ilmu kesehatan itu di mana-mana sama. Di Amerika, di Indonesia, di sebelahan dunia. Sama, teori prakteknya sama. Tetapi batasan-batasan ilmu itu karena tidak bebas nilai, karena harus ada unsur aksiologinya, apalagi kita punya nilai batasan nilai Pancasila, maka tolong bab 7 nanti di bab kelompok, tugas kelompok untuk Anda buat uraiannya dengan baik ya. Itu ilmunya. Orangnya bagaimana? Apakah setelah Anda lulus kuliah mau jadi orang yang bermanfaat atau tidak? Kan gitu. Harusnya semakin tinggi ilmu pengetahuan, semakin bagus nilainya, nilai mata kuliahnya, nilai skripsinya, harusnya semakin bermanfaat juga orangnya atau manusianya. Nah, kemudian yang berikutnya, tadi masuk ke pertanyaan Julfi. Sekarang ilmu itu benar karena ada sesuatu itu ya. Karena dilihat. Namun kita bicara Tuhan ataupun agama ya, katakanlah Tuhan dulu ya, sebagai yang maha ada. Sofika, Aurel. Coba buka audionya.
Ya Pak, kenapa? Menurut kamu Tuhan itu ada nggak? Ada Pak. Benar. Benar. Agama itu sebuah ada atau benar? Atau apa, yakin bahwa Tuhan atau agama itu benar dan ada? Atau sesuatu Yakin. kebenaran? Iya. Coba buktikan ke saya. Tadi kan kalau bicara ilmu kesehatan misalnya ya, bahwa ada orang sakit misalnya, kan bisa dibuktikan nih, Julpi sedang sakit hati misalnya, patah hati. Tapi sekarang saya buktikan, coba Tuhan yang bagaimana? Warnanya bagaimana, bentuknya bagaimana? Katanya benar, katanya ada. Saya ingin lihat. Coba Allah tuh yang bagaimana sih? Ini bukan. Ini Tuhan bukan. Bukan, Pak. Itu gelas. Kenapa kalau yakin bahwa Tuhan itu benar atau dan ada, kenapa kamu tidak bisa membuktikannya? Nah, ini terkait dengan sumber kebenaran ya. Kembali ke peta filsafat. Kita kan orang Indonesia, betul nggak? Ini semuanya orang Indonesia. Iya, Pak. Ada yang orang Cigalontang? Oh, masih Indonesia ya Cigalontang mah. Apa sumber kebenaran Pancasila? Masih ingat? Apa sumber kebenaran Pancasila? Kan tadi Anda yakin bahwa ilmu Kesmas benar. Nah, ini kita berbicara ilmu Pancasila. Benar gitu, karena ada filsafat Pancasilanya. Apa sumber kebenarannya? Dari mana? Tadi, apakah kita sebagai orang Indonesia menerima ilmu pengetahuan nggak? Saya lagi misalnya, apakah bangsa Indonesia menerima ilmu pengetahuan nggak? Menerima, Pak. Benar ya. Jadi bangsa Indonesia menerima ilmu pengetahuan sebagai sumber kebenaran. Apa itu ilmu pengetahuan? Nah ini kan, masih ingat peta filsafat? Nah, ini ilmu pengetahuan. Jadi kenapa kita meyakini Pancasila sebagai sebuah kebenaran? Karena ada azasnya di sini ya. Dan dasarnya itu ilmu pengetahuan. Dan selain ilmu pengetahuan juga, apa ini di atas? Julpi, baca nih. Coba lihat slide ini. Sofik, apa ini? Agama, Pak. Ya, wahyu ilahi atau agama. Jadi yang namanya sumber kebenaran itu adalah bukan hanya materi. Tadi berbicara ilmu pengetahuan, bicara materi, ya. Tadi Kesmas misalnya, itu ilmu pengetahuan, itu materialisme. Karena materi bentuknya. Orang sakit, rumah sakit, puskesmas, itu materi. Alat kesehatan, itu materi. Itu kebenaran. Makanya dipelajari. Banyak perguruan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, kalau kita negara yang tidak mengakui materialisme, mah tidak akan ada perguruan tinggi. Udah aja. Cukup makan, minum, tidur, masyarakat di Parambanan terus ya, tidak diberikan ilmu ya, pengetahuan. Tetapi selain ilmu pengetahuan ya, ada agama. Jadi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan dan membuktikan kebenaran Tuhan itu berbeda cara kebenarannya, meyakini kebenarannya. Nah, dalam filsafat Pancasila, Tuhan itu adalah sila pertama itu adalah kausa prima, penyebab ada gitu ya. Mana mungkin misalnya Julpi menemukan sesuatu, menanyakan sesuatu yang menyebabkan itu ada, yaitu Tuhan. Nah, tidak akan terjangkau oleh logika. Ya. Adapun misalnya agama yang dipelajari sebagai satu ilmu itu bukan Tuhannya, tapi ilmu agamanya. Ekonomi syariah, tadi saya belajar masuk di ekonomi syariah. Itu ilmu agama Islam dalam bidang ekonomi.
Tapi bukan yang dipelajari filsafatnya bukan filsafat Tuhannya, bukan mencari wujud Tuhannya, tapi mencari wujud ilmunya, ekonominya bagaimana dalam sistem Islam itu, apa dalilnya kan dan sebagainya. Bukan mencari pembuat dalilnya, tapi mencari sebuah karyanya. Ya. Itu ya, jadi berbicara ada ontologi itu, yang definisi ada itu bukan berarti harus dilihat, diraba, diterawang. Tapi juga diyakini kebenarannya. Jangankan untuk mencari kebenaran, untuk meyakini kebenaran Tuhan ya, yang imateri. Untuk meyakini kebenaran ilmu saja Anda perlu keyakinan. Karena dalam filsafat itu dua kata kan, cinta dan bijak ya. Mencintai. Cinta itu kan lambangnya apa? Lope ya, love, hati. Dalam hati itu ada kejujuran, ada nurani, ada kolbu, konsain dalam bahasa filsafat Yunani. Nanti Anda mau menyimpulkan masalah dalam karya tulis. Setelah melakukan research bahwa perilaku kesehatan masyarakat di Desa Cigalontang yang membuat rendahnya perilaku sehat adalah bla 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 25. Untuk menyimpulkan itu membutuhkan keyakinan, kan? Yakin bahwa apa yang Anda temukan, yang Anda simpulkan adalah sebuah kebenaran secara ilmiah. Jadi perlu keyakinan, ya nggak peduli menurut orang lain. Kenapa harus Anda meyakini bahwa itu kebenaran ilmu? Karena Anda yang menelitinya, bukan orang lain. Kalau itu Anda yang membuat skripsinya. Kecuali Anda menyuruh orang lain membuat skripsi, ya itu mungkin beda lagi urusannya. Tapi tetap ya, semua perempuan, coba di sini buka, yang bisa on cam coba on cam. Coba yang bisa on cam. Baru hanya dua orang, 3 orang. Nah, 3 orang di perempuan di jurusan yang laki-laki juga silakan. 3 orang perempuan di kelas A, Kesmas ini cantik-cantik semuanya. Menurut mata saya. Ya. Tuh, 4 orang sekarang. Julpi juga ganteng. Semua laki-laki di sini ganteng, ya misalnya. Menurut mata saya, semuanya cantik ya. Tapi untuk meyakinkan saya itu suka, like atau dislike ke 4 perempuan di kelas A ini, bukan hanya mata kan? Menurut Julpi mah yang paling cantik adalah Ariana. Menurut saya mah adalah Sopik misalnya. Ya iyalah, kejujuran di sana ya. Bisa berbeda kan gitu ya. Walaupun sama-sama cantik, tapi kan kalau hati kan bisa berbohong. Kata Julpi, enggak Pak, saya sangat benci sama Nadifa. Itu mulut kamu Julpi, bukan hati kamu pasti suka. Bisa aja disuka gitu. Nah ini bisa berbohong ya. Cinta itu kan sebuah kejujuran sebenarnya gitu ya. Itulah makanya dalam meyakini sebuah ilmu pengetahuan ya, selain tadi ada fakta, data misalnya ya, teori, untuk menyimpulkan bahwa sesuatu itu, yakin bahwa Anda akan membuat sebuah pernyataan tentang teori untuk memberikan sebuah kesimpulan bahwa ilmu Kesmas itu ketika di dalam masyarakat ada kejadian A, B, C, D, maka harus begini, itu keyakinan. Termasuk dalam kebenaran Tuhan gitu ya. Mungkin mulut kita, mata kita tidak menjangkau bagaimana wujud Tuhan. Betul nggak? Tapi hati kita bisa menjangkau bahwa yakin bahwa Tuhan itu ada, walaupun nggak peduli mata mah, tapi hati saya. Makanya ada yang istilah ada cinta itu buta. Ngapain kamu dai kasih eta kan goreng patut misalnya. Itu kan hanya pandangan orang lain aja gitu kan. Mata saja, mungkin hati mah nggak peduli. Tapi saya suka sama hati dia yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Betul. Seperti itu. Ya. Jadi warnailah hidup ini dengan cinta. Ya. Karena cinta itu ada kejujuran dan kebijaksanaan. Oke, udah dulu sampai situ. Silakan. Ada yang mau nambah?
Jadi gitu ya, Julpi, berbicara kebenaran ilmu dan kebenaran Tuhan itu berbeda cara pendekatannya. Ya. Jadi kalau kamu baru aja kuliah semester 1, jangan mencari Tuhan. Ngapain ke gelo-gelo ya? Kuliah teu lulus misalnya ya, gelo heueuh. Banyak kan orang-orang apalagi yang masuk jurusan filsafat baru semester 1, semester 2 baru sudah sok-sokan ya. Mencari ontologi Tuhan. Mana buktikan ya. Sibuk selama 5 tahun kuliah, ayo we neangan Tuhan. Teu kapanggih-kapanggih Tuhan ya. Karena menyamakan mencari Tuhan dengan mencari roti gitu ya. Enggak akan nyambung. Oke, silakan. Masih ada yang mau nambah? Ada lagi pertanyaan yang mau saya bahas? Bingung? Bingung ya? Jadi belajar materi filsafatnya harus bingung. Karena kalau bingung itu tandanya Anda orang-orang yang berpikir. Banyak orang yang bertanya ke saya sebenarnya. Apalagi perempuan ya. Biasanya begini pertanyaannya, Pak, apa bedanya antara Bapak dan filsuf? Tahu kan filsuf itu orang yang ahli filsafat gitu kan? Kan tidak semua orang itu ahli filsafat karena ada beberapa yang dianggap bagus lah keilmuannya, kajian keilmuannya. Plato, Aristoteles dan kawan-kawan lah di abad-abad kuno itu. Padahal kan saya juga pengajar, saya mengajarkan materi filsafat, kan sama-sama berbicara filsafat. Apa bedanya antara Bapak dosen yang mengajar ilmu filsafat dengan filsuf? Kalau saya jawab dengan simpel aja, apalagi kalau perempuan yang jawab. Kalau filsuf itu waktunya habis untuk memikirkan ilmu. Wah, kan ilmu udah tehangan dia. Bagaimana mencari fenomena alam, dipikirkan terus ilmu. Nah, kalau saya itu waktu saya itu habis untuk memikirkan kamu. Saya bilang gitu aja. Kalau perempuan mah. Oke, gitu ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan kita lanjut. Kalaupun tidak, kita cukup aja dulu ya. Berarti memang Anda sudah anggap paham ya materi filsafat. Untuk berikutnya, tolong tugas-tugasnya ya, walaupun sudah deadline misalnya, nggak perlu banyak tanya lah. Yang penting pas begitu penilaian akhir, ujian akhir semester, semua kolom-kolom tugasnya lengkap gitu ya. Karena kalau nanti udah saya... Oke, ada yang bertanya? Nadifa? Siapa? Ya, saya Nadifa, Pak. Ya, apa Nadifa pertanyaannya? Apa yang menjadikan perubahan filsafat dalam sisi historis dari klasik ke modern pada bagian barat dan timur? Terima kasih, Pak. Oke, ini karena berbicara filsafat yang sangat jero gitu ya. Filsafat klasik itu kalau berbicara karakter orangnya ya, kalau melihat bahwa kalau klasik itu filsuf-filsuf awal ya, katakanlah pemikir-pemikir seperti Plato, Aristoteles ya, mereka itu banyak berbicara filsafat secara umum ya. Dalam artian yang banyak dikenal pemikir-pemikir daerah itu ya, pemikir-pemikir yang memang belum begitu berkembang gitu ya, tapi dasarnya ada. Karena perkembangan materialisme ilmu itu memang dasarnya adalah peradaban barat ya, mau tidak mau, yaitu seperti Plato ya, Socrates, Aristoteles yang saya sebutkan. Jadi hampir semua. Jadi saat itu belum dikenal sebuah ilmu-ilmu seperti sekarang. Ya. Di zaman Yunani kuno itu belum dikenal ilmu-ilmu seperti kedokteran ya, ekonomi, politik, hukum. Yang ada satu ilmu yaitu filsafat. Itu bedanya ya. Nah, sementara di abad modern karena semakin kesini ilmu berkembang ya. Sudah dikenal ilmu-ilmu yang kita sebut dengan disiplin ilmu. Ya sebut saja kalau di Unsil misalnya ada fakultas kesehatan, fakultas sosial politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau abad-abad modern sudah mulai berkembang ilmunya. Jadi filsufnya bukan lagi filsuf kuno atau klasik karena sudah tiap cabang ilmu memiliki filsuf-filsufnya tersendiri. Bahkan setiap disiplin ilmu kan bercabang-cabang akhirnya.
Coba ilmu kesehatan aja kan sekarang berapa prodi kalau berbicara prodi ya. Di Unsur ada gizi, misalnya ada Kesmas. Coba kalau di fakultas lain. Ekonomi aja kan dari ekonomi murni menjadi akuntansi, manajemen, perbankan dan sebagainya. Ini semakin berkembang, semakin spesifik ilmu itu. Dokter aja kan dari dokter umum, dokter gigi, dokter hewan, dokter jantung, kan ada spesialisnya kan gitu. Itu ya perbedaan antara era klasik dan era modern ya. Jadi tapi sumber ilmu itu memang berasal dari filsafat, dari pikiran manusia, dari manusia yang berpikir. Nah, kalau kita bicara Indonesia misalnya, kenapa bisa muncul Indonesia, negara Indonesia dan melahirkan Pancasila? Karena dari manusia Indonesia itu ontologi. Tapi kalau hanya manusia Indonesia misalnya tanpa berpikir, apakah sebelum 45 ada nggak manusia Indonesia? Sebelum abad 20? Sudah ada kan era-era kerajaan kuno, era-era budaya-budaya kuno di Nusantara. Tapi mereka belum berpikir tentang negara. Sehingga belum lahir Pancasila gitu kan, belum lahir Indonesia sebelum 45 atau sebelum abad 20. Jadi dari itulah, jadi kenapa bisa muncul ilmu kan dari buah pikiran manusia. Berpikir juga bukan hanya berpikir biasa, tapi berpikir yang radikal kan, berpikir yang sedalam-dalamnya sampai ditemukan hakikat dari sesuatu yang benar itu. Itu nanti Pak ya, perbedaan antara klasik dan modern itu seperti itu. Jadi di zaman klasik tidak ada ilmu Kesmas itu ya. Tuh. Yang ada hanyalah bagaimana berpikir tentang sesuatu benar dulu ya. Yaitu ya para filsuf-filsuf di era klasik itu. Ada lagi? Masih ada? Oke lah, kalau tidak nggak apa-apa ya. Karena di Zoom sekali lagi saya hanya mengakomodir ya rasa kangen saya ke kalian, atau sebaliknya juga mungkin kangen Anda ke saya gitu. Karena kalau lama-lama juga Anda kan sudah sering nonton saya ya di channel saya. Oke lah, kalau begitu mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Makasih semuanya, selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.